Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada sebuah riwayat yang menceritakan tentang taubatnya keturunan iblis yang hidup sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia juga kerap mencela cara dakwah para nabi terdahulu. Kisah ini berasal dari riwayat Abu Nuaim dan Al-Baihaqi dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana dikutip dari buku Berbuat Dosa Tapi Masuk Surga, karya Muhammad Akram. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat di Gunung Tihamah, tiba-tiba muncul seorang lelaki tua sambil memegang tongkat. Dia kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Siapakah engkau?" Dia menjawab, "Aku Hammah bin Hayyim bin Luqais bin Iblis." Setelah mendengarkan namanya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Engkau dan Iblis berjarak hanya 2 keturunan. Berapa lama waktu yang engkau lalui antara 2 jarak itu?" Hammah menjawab, "Ya Rasulullah, usia dunia ini hampir punah kecuali tinggal sedikit lagi saja. Pada malam ketika Qabil membunuh Habil, aku masih anak-anak. Meskipun demikian, aku sudah diperbolehkan merusak makanan dan memutuskan hubungan perkauman." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alangkah buruknya perbuatan orang tua yang dikutuk dan anak muda yang diajarinya." Kemudian Hammah pun berkata, "Ya Rasulullah, janganlah engkau sebutkan hal itu lagi, karena sesungguhnya aku sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hammah melanjutkan, "Ya Rasulullah, aku pernah bersama Nabi Nuh alaihi salam di masjidnya dan bersama beberapa orang yang beriman dari kaumnya. Dan aku juga mencela cara beliau menyampaikan dakwah kepada kaumnya, sehingga dia pun menangis, dan aku juga turut menangis. Aku juga termasuk orang yang menyesal atas perbuatan itu, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak termasuk orang-orang yang jahil." Ya Rasulullah, aku juga mengatakan kepada Nabi Nuh alaihi salam, "Wahai Nuh, aku termasuk orang yang bersahabat dengan pembunuhan yang dilakukan Qabil, yang menumpahkan darah orang yang berbahagia dan mati syahid dari anak Adam. Apakah menurutmu taubatku masih dapat diterima?" Kemudian Nabi Nuh alaihi salam menjawab, "Wahai Hammah, berhasratlah terhadap kebaikan dan lakukanlah kebaikan sebelum muncul penyesalan dan kerugian. Sesungguhnya aku telah membaca apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku, dan tidak ada seorang hamba pun yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubatnya. Oleh karena itu, ambillah air wudhu dan bersujudlah 2 kali." Hammah pun langsung melaksanakan apa yang telah diperintahkan kepadanya. Ketika ia bersujud, Nabi Nuh alaihi salam menyeru kepadanya, "Angkatlah kepalamu, karena sesungguhnya taubat bagimu sudah turun dari langit." Namun Hammah tetap senantiasa dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hammah juga menceritakan bahwa ia pernah bersama Nabi Hud alaihi salam dan bersama mereka yang beriman kepadanya. Ia juga mengatakan sering bertemu Nabi Yakub alaihi salam dan Nabi Yusuf alaihi salam di tempat orang-orang awam yang buta huruf. Selain itu, ia bertemu Nabi Ilyas alaihi salam di lembah. Ia juga bertemu Nabi Musa alaihi salam, dan Nabi Musa alaihi salam mengajarkan Taurat kepadanya. Ketika bertemu Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam berpesan kepada Hammah, "Jika engkau sempat bertemu Nabi Isa alaihi salam putra Maryam, sampaikan salamku kepadanya." Kemudian ketika ia bertemu Nabi Isa alaihi salam, ia pun menyampaikan salam Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Isa alaihi salam berpesan kepada Hammah, "Jika engkau bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah salamku kepadanya." Setelah mendengar perkataan Hammah yang bertemu dengan para nabi terdahulu dan pesan ucapan salam dari Nabi Isa alaihi salam yang disampaikan Hammah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memandang ke arah yang jauh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis dan berkata, "Salam atas Nabi Isa alaihi salam selagi dunia masih ada, dan salam atasmu wahai Hammah di atas amanah yang telah engkau sampaikan kepadaku." Kemudian Hammah pun mengatakan, "Wahai Rasulullah, lakukanlah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam kepadaku, yakni beliau mengajarkan aku kitab Taurat." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membacakan kepadanya surah Al-Waqiah, Al-Mursalat, An-Naba, At-Takwir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surah An-Nas. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa ia tidak tahu apakah Hammah, keturunan iblis yang bertobat itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Karena ketika ucapan terakhir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Hammah adalah menanyakan apa yang ia butuhkan. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbicara apa-apa lagi sampai mereka berpisah. Kisah ini menyampaikan kepada kita bahwa para nabi dan rasul memiliki tugas yang sama, yaitu menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajak umat manusia agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kisah ini juga menyampaikan kepada kita bahwa para nabi dan rasul juga memiliki satu mukjizat yang sama, yaitu mereka mengetahui siapa yang akan menjadi nabi setelah masa kenabian mereka, yakni ketika Nabi Musa alaihissalam menyampaikan salam kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam menyampaikan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Hammah keturunan iblis yang telah bertaubat. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beranak pinak. Namun, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya, yakni iblis, ternyata juga beranak pinak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan iblis memiliki keturunan seperti halnya manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim." Quran Surah Al-Kahfi 50. Iblis sama halnya dengan manusia, mereka juga membutuhkan asupan makanan dan minuman. Sedangkan malaikat tidak berkembang biak, tidak makan dan minum. Hal ini membuktikan bahwa iblis merupakan golongan jin, bukan golongan malaikat. Walaupun dahulu sebelum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masih menyandang gelar sebagai imam para malaikat yang bernama Azazil, namun pada dasarnya iblis adalah golongan dari bangsa jin yang diciptakan dari api, sedangkan para malaikat diciptakan dari cahaya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepada kalian." Hadis riwayat Muslim. Dalam kitab Sab'ah Al-Kutub Al-Mufidah disusun oleh Al-Sayyid Al-Allamah Alwi bin Ahmad bin Abdul Rahman Al-Saqqaf Al-Makki dikatakan bahwa bangsa jin makan, minum, menikah, dan melahirkan. Perbandingan ketika beranak 9:1. Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya Allah membagi manusia dan jin itu ke dalam 10 bagian. 9 bagian adalah jin dan 1 bagian adalah manusia. Tidak seorang pun manusia yang melahirkan seorang anak kecuali jin melahirkan 9 anak. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar, Ibnu Jarir, Al-Hakim, dan Ibnu Abi Hatim. Jika melihat perbandingannya, tentu jumlah jin lebih banyak daripada manusia, dan dalam penjelasan lain juga dijelaskan
bahwa iblis atau jin berkembang biak dengan cara berbeda, walaupun keduanya termasuk dalam golongan bangsa jin yang diciptakan dari api. Iblis menghasilkan keturunannya dengan cara bertelur. Hal ini sesuai dengan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika iblis diturunkan ke bumi, dia menikah dengan dirinya sendiri dan membuahkan telur yang terpisah. Di setiap sudut bumi diberikan satu telur, jadi semua setan yang ada di bumi ini adalah dari telur-telur tersebut. Penjelasan terperinci mengenai cara iblis bertelur terdapat dalam kitab Al-Jami' li Ahkam tafsir Imam Al-Qurtubi yang mengatakan, sesungguhnya iblis memasukkan farjinya ke farji dirinya sendiri, kemudian mengeluarkan 5 telur. Ini adalah asal mula keturunan iblis. Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan zakar pada paha kanannya iblis dan farji pada paha kirinya. Dan iblis menikahkan paha kanan dengan paha kirinya, maka keluarlah setiap hari 10 telur. Dan dari setiap telur keluar 70 setan laki-laki dan setan perempuan. Lalu di manakah iblis dan keturunannya berada? Untuk menampung keturunannya, iblis memilih lautan untuk menjadi istananya. Iblis memilih lautan karena wilayah lautan yang luas. Pembuktian lautan sebagai istana iblis terdapat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan bahwa iblis memiliki banyak tentara dan memilih lautan sebagai istananya. Singgasana iblis yang berada di tengah lautan pun telah Rasulullah SAW abadikan dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Sayyad, "Apakah yang kamu lihat?" "Saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular," jawab Ibnu Sayyad. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Dia telah melihat singgasana iblis." Hadis riwayat Ahmad. Alhamdulillah saudara seiman, itulah sepenggal kisah tentang taubatnya salah satu keturunan iblis, dan juga cara iblis untuk memiliki keturunan. Semoga dengan adanya kajian ilmu ini bisa membawa semangat kepada kita untuk menambah ilmu, menambah ketakwaan dan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara seiman, jangan lupa bagikan kisah dalam channel ini kepada keluarga, teman, dan saudara kita yang lainnya, sehingga semakin banyak amal kebaikan kita, dan semakin banyak umat Islam yang mendapatkan ilmu, sehingga semakin banyak umat Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti terus channel Karomah Al-Islam. Insya Allah akan ada banyak lagi kisah-kisah Islami untuk kita pelajari bersama. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.